Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 12 yaitu mengenai metabolisme. Jadi, apa itu metabolisme? Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Semakin cepat metabolisme, semakin cepat proses pembakaran kalori. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Metabolisme dibantu oleh katalis yang disebut dengan enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah biokalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Komponen dari enzim yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim tersusun dari protein dan bersifat labil terhadap suhu dan pH. Gugus prostetik bukanlah protein. Gugus prostetik ini dibagi menjadi kofaktor dan koenzim. Kofaktor merupakan molekul anorganik, sedangkan koenzim merupakan molekul organik. Keseluruhan dari komponen ini disebut dengan holoenzim. Enzim juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu sebagai biokatalisator, artinya mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi dan terjadi di dalam tubuh. Yang kedua, bekerja spesifik, artinya satu jenis enzim hanya dapat merubah satu jenis substrat. Contohnya, amilum diubah menjadi maltosa oleh amilase. Yang ketiga, enzim bersifat reversibel, artinya bekerja dua arah atau bolak-balik. Contohnya, ATP diubah menjadi ADP. Kemudian, enzim bersifat termolabil atau tidak tahan panas. Selanjutnya, enzim bekerja dengan efisien, artinya bekerja cepat karena dapat menurunkan energi aktivasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama yaitu temperatur. Suhu optimum untuk enzim bekerja kurang lebih 37 derajat Celcius. Jika kurang, enzim akan menjadi inaktif, dan jika melebihi batas dapat menyebabkan denaturasi. Yang kedua yaitu pH. Enzim memiliki pH optimum yang dapat bersifat asam maupun basa. Sebagian besar enzim pada manusia mempunyai pH optimum antara 6-8. Misalnya enzim tripsin yang mendegradasi protein. Namun ada beberapa enzim yang aktif pada kondisi asam, misalnya enzim pepsin. Faktor yang selanjutnya yaitu konsentrasi. Pada umumnya, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Hal ini berarti penambahan konsentrasi enzim mengakibatkan kecepatan reaksi meningkat, hingga dicapai kecepatan konstan. Kemudian ada aktivator. Terdapat zat kimia tertentu yang dapat meningkatkan aktivitas enzim. Misalnya, garam-garam dari logam alkali dalam kondisi encer dapat memacu kerja enzim. Demikian pula dengan ion logam kobalt, magnesium, nikel, mangan, dan klorin. Lalu ada inhibitor. Beberapa zat kimia dapat menghambat aktivitas enzim, misalnya garam-garam yang mengandung merkuri dan sianida. Dengan adanya zat penghambat ini, enzim tidak dapat berikatan dengan substrat, sehingga tidak dapat menghasilkan suatu produk. Cara kerja enzim. Cara kerja enzim ada dua cara, yaitu teori lock and key dan teori induced feed. Teori lock and key adalah model enzim sederhana bagaimana enzim bekerja. Substrat memiliki sisi yang cocok dengan sisi aktif, persis seperti kunci dan gembok. Sisi-sisi pada substrat sangat kompatibel atau cocok dengan sisi aktif enzim, persis seperti potongan puzzle. Pada model ini, substrat menginduksi sisi aktif enzim sehingga mengubah bentuknya. Pada model ini, bukan hanya dua sisi substrat yang kompatibel dengan sisi aktif enzim, tapi juga sisi aktif enzim mengubah bentuknya, lalu seolah-olah memeluk substrat dengan erat sehingga kedua substrat ini saling berlekatan. Kemudian, kita akan membahas tentang katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana.
Penguraian ini berguna untuk menghasilkan energi. Contoh proses katabolisme adalah respirasi. Kemudian, respirasi ini dibagi menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob. Respirasi aerob adalah proses pembentukan energi yang membutuhkan oksigen. Adapun tahapan respirasi aerob yang pertama yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Tahap pertama yaitu glikolisis. Tahapan ini terjadi di sitoplasma. Jadi pada tahap ini glukosa diubah menjadi 2 NADH, 2 asam pirufat, dan 2 ATP. Kemudian, 2 asam pirufat ini akan masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini terjadi di matriks mitokondria. 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi 2 NADH, 2 asetil-CoA, dan 2 CO2. Pada siklus Krebs ini terjadi pada matriks mitokondria. 2 asetil-CoA ini akan diubah menjadi 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2, dan 2 ATP. Lalu transfer elektron dibentuk 6H2O dan juga NADH dan FADH2 dari tahapan sebelumnya dioksidasi. Setiap 1 NADH menghasilkan 3 ATP dan 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. Karena jumlah NADH dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs ada 10, maka 10 ini kita kali 3 yaitu sama dengan 30 ATP. Karena jumlah FADH2 dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs ada 2, maka 2 kali 2 ATP sama dengan 4 ATP. Jadi, total ada 34 ATP hasil dari oksidasi NADH dan FADH2. Dan total ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob adalah 38 ATP. Pada reaksi respirasi aerob, reaksinya yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6 CO2 ditambah 6H2O ditambah energi. Selanjutnya yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan proses pembentukan energi yang tidak membutuhkan oksigen. Contoh peristiwa respirasi anaerob pada proses fermentasi. Fermentasi terjadi juga pada jaringan otot yang kekurangan oksigen karena aktivitas yang berlebih dengan hasil akhir berupa asam laktat. Contoh reaksi respirasi anaerob yaitu glukosa diubah menjadi 2 asam pirufat, diubah menjadi 2 fosfenol pirufat, dan diubah lagi menjadi 2 asam laktat. Respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya, ada yang disebut dengan anabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Biasanya, proses ini memerlukan energi. Contoh proses anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan zat organik dari zat anorganik dengan bantuan energi cahaya. Fotosintesis dibagi menjadi 2, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Perbedaan reaksi gelap dan reaksi terang yaitu dalam reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen. Sedangkan dalam reaksi gelap terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 dan energi. Kemosintesis. Kemosintesis merupakan proses pembentukan karbohidrat menggunakan energi kimia. Contoh proses ini yaitu pada bakteri nitrifikasi yang menfiksasi nitrogen di atmosfer. Terima kasih, sekian untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.